Pastinya luar biasa. Adik-adik, semoga kita semua pada siap untuk beribadah dalam Ibadah Sekolah Minggu GKI Palembang. Supaya lebih semangat, kita tepuk Yesus dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan nih, adik-adik semuanya pada semangat. Bagus. Mari kita mulai dengan memuji Tuhan dengan "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. 2, 4, padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, pam 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 pam. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. 2, 4, padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ke kiri, pam 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 pam, pam 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 pam. Mari kita berdoa sambil bernyanyi. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan, 5 jari saya, untuk berdoa padanya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu kepadamu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dilayakkan untuk masuk dalam ibadah-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk beribadah, bahkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Kris, tahu nggak apa tema kita hari ini? Tentang apa itu Kak? Menjadi teladan iman. Wah, kalau menjadi teladan iman berarti harus pendeta atau guru sekolah minggu ya Kak? Kalau kita masih kecil, kita bisa nggak jadi teladan iman? Caranya seperti apa ya Kak? Semua bisa menjadi teladan iman, asal kita bisa hidup dengan meneladani sikap Tuhan Yesus. Ya, adik-adik juga harus disiplin membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari agar kerohanian adik-adik itu bertumbuh semakin hari semakin kuat. Semakin kuat, semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Betul sekali Kak Mala. Nah adik-adik, mari kita puji Tuhan lagi yuk. Nah, dengan bersemangat kita
Bagian berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi dan bernyanyi. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menyaksikan cuplikan drama untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, selamat menyaksikan ya. Miranda, Arianda, dan Fiona adalah 3 sahabat di sekolah SD Mekarsari. Mereka adalah teman sekelas. Kemana-mana, mereka selalu bersama. Karena selalu bersama, mereka dijuluki 3 serangkai. Adapun Miranda, Arianda, dan Fiona memiliki kegemaran yang sama, yaitu mereka suka bernyanyi dan mereka juga senang belajar bersama. Pada suatu hari, mereka sepakat untuk menginap di rumah Fiona. Mereka sangat bersemangat untuk menyiapkan acara menginap tersebut. Saat mereka sedang bermain, mereka mendiskusikan itu. Dan Miranda saat pulang ke rumah, dia meminta izin kepada ibunya. A few moments later. Mama, Sabtu ini boleh nggak kalau Miranda sama Arianda nginep di rumah Fiona? Boleh saja sayang, tapi ingat kalau nanti Miranda di rumah Fiona gak boleh nakal. Terus jangan lupa renungan malam, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Pokoknya pesan mama itu harus Miranda lakukan di sana, meskipun mama gak ingetin Miranda. Oke, Ma. Miranda pasti ingat semua pesan mama. Nah, ya udah, Miranda packing barang Miranda dulu ya, Ma. Ya, nanti kalau sudah selesai kasih tahu mama. Nanti biar mama nganterin Miranda ke rumah Fiona. Tapi jangan banyak-banyak bawa bajunya, dikit aja. Kan cuma 2 hari di sana. Oke? Oke, Ma. Halo Fiona. Halo teman-teman, ayo masuk. Sesampainya di rumah Fiona, mereka langsung bermain sepuasnya. Mereka juga bermain boneka, mereka bernyanyi, mereka bermain bersama. Setelah itu, mereka mandi dan mempersiapkan diri dan bersiap untuk makan bersama. A few moments later. Yuk teman-teman, kita makan kuenya, jangan malu-malu. Oh wow, iya. Makasih ya mama kamu udah masakin makanan yang enak-enak buat kita. Jangan dimakan dulu, kita harus berdoa. Kita harus mengucap syukur dulu sama Tuhan. Ya, tapi kan aku udah lapar. Ya udah Arianda, kita ikutin saran Miranda aja. Ya udah, letakin aja dulu makanannya. Biar Miranda yang pimpin doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Miranda, Arianda, dan juga Fiona mau menikmatinya. Kiranya dapat menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Setelah berdoa, mereka menyantap makan malam bersama. Setelah makan, 3 serangkai ini membaca buku bersama di kamar Fiona. Mereka sangat sibuk membaca buku favorit mereka. A few moments later. Di kamar, sambil mengobrol tentang kegiatan sehari-hari dan membaca buku, dan sudah malam, jam 10 malam, akhirnya mereka mengantuk.
Duh, aku ngantuk banget. Teman-teman, yuk kita tidur. Ya nih, aku juga ngantuk banget. Ayo kita tidur. Yuk. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum tidur, kita harus berdoa dulu. Tapi aku udah ngantuk banget nih. Ayo, sebentar aja. Ayo, sebentar. Nah, sebelum doa, biar Miranda bacain ayat firman Tuhan dulu ya. Ada di Ayub. Teman-teman ada Alkitab nggak? Nggak ada ya. Dengerin ya. Nah, Miranda mau bacain yang dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dengerin ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Ayo jangan nguap-nguap. Kita harus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan telah memimpin menyertai kami pada malam hari ini. Miranda, Arianda, dan juga Fiona akan beristirahat. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami dalam peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Amin. Nah, ayo tidur. Miranda, kamu emang beda ya. Walaupun kita senang-senang seharian, kamu nggak lupa sama Tuhan Yesus. Aku sebenarnya cuman ngikutin nasihat dari mama papaku. Kata mereka, sesibuk apapun kita atau apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Kira-kira aku bisa nggak ya kayak gitu? Kalau aku sih nggak bisa, nggak mampu. Tapi mungkin Miranda pasti bisa jadi pemimpin rohani. Enggak dong, kita semua anak-anak Tuhan pasti bisa. Percaya deh, karena kita dimampukan oleh Tuhan Yesus. Ya sudah, ayo tidur. Ayo kita tidur. A few moments later. Nah yuk kita beres-beres yuk. Ayo. Menjelang pagi, Miranda juga mengajak teman-temannya berdoa sebelum makan tadi. Setelah mereka sarapan, mereka membereskan piring-piring dan membantu membersihkan meja makan. Setelah itu, barulah mereka pulang dijemput orang tua mereka. Dadah Fiona. Kami balik ya. Iya, dadah. Di perjalanan, A few moments Miranda later. berbicara kepada ibunya. Mama, Ya, Miranda seneng deh. Semalam waktu Miranda nginep sama teman-teman, mereka bilang Miranda cocok loh jadi pemimpin rohani. Oh ya bagus dong. Itu artinya kamu udah bisa mimpin ibadah, kamu udah bisa mimpin doa, dan orang lihat itu adalah sesuatu yang baik dan menjadikan kamu sebagai pemimpin rohani dengan sendirinya. Good job sayang. Iya, semua juga berkat mama sama papa kasih nasihat terus sama Miranda. Makasih ya, Ma. Sama-sama sayang. Nah adik-adik, tadi sudah menyaksikan ilustrasi tentang Miranda dan teman-temannya ya. adik-adik tahu ya kalau Miranda dan teman-temannya suka bolong manca firman Tuhan. Semoga adik-adik tidak seperti Fiona dan Arianda yang bolong untuk
baca firman. Nah, pastinya enggak dong Kak. Adik-adik yang di rumah pasti rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan Tuhan dulu ya. saat iblis menggoda Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya menopangku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Halo guys, ya, halo adik-adik semua. Semangat sekali tadi ya memuji Tuhan, menari-nari buat Tuhan. Nah sekarang waktu kita mendengarkan cerita, adik-adik tenang duduknya, kita berdoa terlebih dahulu ya, oke? Siap ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bernyanyi dan menari. Sekarang kami ingin mendengar cerita firman, kiranya Tuhan memberkati kami semua supaya kami konsentrasi, tidak main-main, lihat kanan, lihat kiri, tapi fokus ke depan mendengar firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi adik-adik ketahui, apa tema kita hari ini? Ayo, apa tema kita? Yaps, benar. Aku menjadi teladan iman. Wah, aku menjadi teladan iman. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sebelum kita bahas lebih jauh. Tahu nggak arti teladan itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa arti teladan? Mama papa yang mendampingi tahu nggak arti teladan ma? Apa ma papa yang mendampingi? Coba adik-adik tanya sama teman kiri kanannya kalau nontonnya bareng-bareng nih ya. Tahu nggak arti teladan? Iya, arti teladan itu artinya menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh orang lain atau kita meniru seperti itu ya. Menjadi teladan artinya menjadi contoh yang baik untuk ditiru. Artinya kalau nggak baik, nggak bagus ditiru ya, nggak usah ditiru kalau nggak baik. Ini yang baik boleh kita tiru. Kalau tadi adik-adik menonton soal drama, nah di sana ada namanya Miranda. Kita bisa lihat ya, Miranda memberikan teladan yang baik bagi teman-temannya ya. Dia berdoa, dia mengajak membaca firman, itu bagus teladan iman. Dia patut ditiru karena contoh yang baik, Miranda. Nah tetapi adik-adik dalam Alkitab ada tokoh yang luar biasa yang memberi teladan bagi kita. Yang baik untuk kita tiru. Ayo siapa? Tokoh yang paling luar biasa dibahas terus menerus. Dia menjadi teladan yang baik untuk kita tiru. Siapa? Betul sekali. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sejak dia kecil, dia hidupnya memberi teladan bagi kita. Sampai Tuhan Yesus besar, dia memberi teladan. Sampai kematiannya pun dia memberi teladan. Dia bangkit naik ke sorga sampai sekarang
menjadi teladan bagi kita semua. Apa contohnya? Waktu Tuhan Yesus kecil, ya Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Ya, kemudian Yesus mengajar para murid-muridnya dengan hal-hal yang baik. Dan di dalam kehidupan Tuhan Yesus mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus memberi teladan sampai akhir matinya untuk berkorban mengasihi kita. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mengajak kita membuka Alkitab kita. Ayo kita buka sama-sama dari 1 Timotius ya. Oke, 1 Timotius itu di Perjanjian Baru, buka Alkitabnya ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, sudah ketemu belum? Ya sudah ketemu ya, kita baca bersama-sama ya pelan-pelan Kak. Kakak juga baca dari sini ya adik-adik di rumah. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi apa dikatakan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam apa lagi? Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Nah adik-adik, firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi orang lain. Kita demikian juga mencontoh Tuhan Yesus untuk menjadi teladan bagi orang lain, teladan iman adik-adik ya. Tapi gimana Tante? Aku kan masih sekolah minggu, aku kan masih kecil, masa aku bisa sih jadi teladan bagi orang lain? Emang bisa gitu? Nah, kita baca tadi ayat 12 tadi dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Karena engkau muda. Jadi walaupun kita masih kecil, kita masih sekolah minggu, ternyata kita bisa jadi teladan bagi orang lain adik-adik. Oh ya, dalam hal apa? Nah, yuk kita baca lagi. Dikatakan di situ, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Jawab bersama-sama, dalam apa? Betul sekali, dalam perkataanmu. Perkataan itu dari mana keluarnya? Dari nih, apa ini namanya? Hidung? Bukan, mulut ya. Perkataan itu keluar dari mulut. Oleh sebab itu kalau kita disuruh jadi teladan dalam perkataan, itu artinya mulut kita ini kalau ngomong harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Siapa di sini yang masih suka ngomong kotor? Ya ngomong kotor, binatang-binatang diomongin mulutnya. Hei kamu, cet. Nah, siapa yang masih sering ngomong kotor? Enggak ngomong kotor sama temannya, sama abangnya, adiknya, bahkan sama papanya suka ngomong kotor. Ayo siapa? Nah tidak boleh ya, karena kita jadi teladan. Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi teladan. Kita enggak boleh lagi ngomong kotor mulutnya ini ya. Harus bertobat yang suka ngomong kotor ya. Kemudian apalagi selain perkataan dikatakan dalam apa? Tingkah apa? Tingkah laku, artinya dalam perbuatan kita harus jadi teladan. Contohnya apa sih dalam perbuatan jadi teladan? Oh banyak ya. Jadi teladan dalam perbuatan tuh banyak ya. Kita harus sopan ya. Kemudian tidak boleh mencuri. Nah ini banyak nih anak-anak, karena aku masih kecil kalau aku curi uang, nggak ada juga yang tahu aku curi uang. Kan enggak mungkin orang tuduh aku masih kecil kok. Nah enggak boleh. Tingkah laku kita selalu Tuhan perhatikan. Yang suka mencuri uang-uang mama papanya yang tergeletak di meja. Cuma 5.000 doang kok. Ambil aja, nggak ada yang lihat juga. Dibilang kita harus jadi teladan dalam perbuatan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Di sana dikatakan siapa yang bisa jawab? Kita jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kemudian dalam apa? Yap, dalam kasih kita, itu perasaan dalam kasih kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang belajar dari Tuhan Yesus, kita juga harus memberi teladan bahwa kita harus mengasihi
Tidak boleh membenci orang lain. Siapa di sini yang masih suka berantem sama abang sama adiknya? Berebutan makanan, nggak mau ngalah, sampai kakinya di atas ya. Berantem luar biasa. Jangan-jangan ada yang di rumah berantem sambil bawa sapu. Ada nggak di rumah sambil bawa sapu berantem sama abang sama adiknya? Atau ada yang suka melawan sama mama papa? Adek, tolongin mama dulu dong, sini sebentar. Nanti mah lagi sibuk nih main game. Tolong sebentar adek. Marah dia. Jangan mama suruh-suruh aku nih lagi sibuk main game mah. Mama kerjain sendiri, gak usah suruh-suruh aku. Ngomel-ngomel dia sama mamanya. Artinya apa? Aduh, belum bisa jadi teladan dalam hal mengasihi. Kalau kita mau menjadi teladan dalam mengasihi, kita harus ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh menyakiti hati orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kemudian yang keempat apa? Banyak nih tante nih ya, ada 3, ini yang keempat lagi. Iya, apa yang keempat dikatakan? Ada 5 itu, yang keempat apa? Kesetiaan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia ya. Sekarang kakak tanya, siapa dari antara adik-adik di rumah yang masih setia membaca Alkitab setiap hari? Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Iya, ada yang tunjuk tangan ya. Hebat, berarti setia membaca Alkitab setiap hari. Bacanya pagi bangun tidur atau siang atau malam? Kapan? Wah, berarti setia ya baca firman Tuhan. Hari ini sudah baca Alkitab di rumah ya. Bagus, berarti adik-adik sudah menjadi contoh yang baik dalam membaca firman Tuhan. Setia berdoa, setia apa lagi? Setia sekolah minggu. Walaupun kita online, cuma bisa lihat HP, lihat laptop, tapi tetap setia pergi mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Bagus setia menjadi teladan. Kalau ada teman-teman yang bilang, malas aku pergi sekolah minggu, nonton online gak seru. Adik-adik harus menasehati ya, harus jadi teladan. Kita harus sekolah minggu. Dan yang terakhir, yang kelima, apa di sana dikatakan? Kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Tadi perkataan, tingkah laku, kasih ya, setia. Yang terakhir apa? Kesucian. Ya, lihat di sana. Kesucian. Artinya apa kesucian? Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus di hati kita, berarti kita membenci dosa, tidak suka melakukan dosa. Kalau ada yang di sini masih suka melakukan dosa, wah berarti dia belum bisa menjadi teladan dalam kesuciannya. Artinya apa? Kesucian itu contohnya Kak Yolan. Siapa di sini yang masih suka iri hati? Lihat temannya dikit, iri hati dia dengki. Temen aku punya barang baru, tas baru, mau juga. Tas aku nih, aku mau yang sama yang kayak dia. Kalau enggak sama kayak dia, mulai benci, ngomel-ngomel di rumah. Itu iri hati ya. Apalagi contohnya, sombong. Siapa di sini kalau punya barang baru, pamer-pamer. Barang baru, pamer-pamer. Biar semua dunia tahu aku punya barang baru. Nah itu enggak bagus sombong ya. Kita harus hati kita suci, kudus di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, tampaknya banyak ya, kok ada 5, banyak nih yang tante. Tapi pasti hafal. Satu apa? Kita harus menjadi teladan dalam apa? Perkataan kita, kemudian apa lagi? Tingkah laku kita ya, perbuatan kita apa lagi? Dalam kasih, kemudian apa lagi? Kesetiaan dan dalam kesucian. Mudah ya? Perkataan, perbuatan, kasih, setia dan kesucian. Ya mudah kan? Perkataan, perbuatan, kemudian kasih, kesetiaan dan suci. Ya mudah, pasti hafal di rumah ya. Jadi adik-adik kita harus menjadi contoh bagi siapapun. Bagi orang tua kita bisa kok kita jadi teladan. Apa contohnya? Kalau mama papa belum baca firman Tuhan hari ini, ingatin ya.
Kalau mau papa belum berdoa ingatin ya, kakak adik ya, semuanya harus ingatin. Karena adik, kakak dan kita semua adalah teladan iman. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami semua melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu berkati kami, ajari kami supaya kami juga bisa menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi semua orang, baik bagi keluarga kami, baik bagi teman-teman kami, dan dimanapun kami berada, kami menjadi contoh yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, saatnya kita memberi persembahan untuk Tuhan. Caranya dengan scan QR code yang ada di layar adik-adik ya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun luas menggentar, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, ku daki-daki gunung yang daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, tiba waktunya kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus berkati papa mama saya, supaya berkatilah pekerjaan papa mama saya, supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kami, dan juga berkatilah kakak-kakak adik supaya bisa sekolah dengan baik. Namun Yesus kami sudah berdoa, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat sekolah kami yang berlangsung secara online. Berkatilah agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Dan juga buat sekolah minggu, berkatilah Tuhan agar kami tetap bisa ikut sekolah minggu dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih untuk persembahan ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati adik-adik dan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kakak akan informasikan tugas minggu depan yang akan di-share di grup WhatsApp dengan link yang ada di bawah ini. Buat yang belum bergabung bisa klik video di bawah ini ya. Link video, dan jangan lupa subscribe channel GKII dan tekan lonceng untuk layanan ibadah yang lebih komplit. Kak Mala, minggu lalu adik-adik sudah mengejarkan tugas dengan tema Aku dinantikan Tuhan. Yuk kita lihat hasilnya. bersaksi apa yang paling berkesan dari sekolah minggu online GKII Palembang. Yang paling berkesan bagi saya adalah kisah-kisah drama yang ditampilkan dari ibadah sekolah minggu.
Mengapa saya terkesan dengan kisah-kisah drama tersebut? Karena melalui kisah-kisah drama tersebut, saya lebih mudah memahami makna dari tiap ibadah sekolah minggu. Selain itu, pemainnya kece-kece loh. Maju terus sekolah mingguku. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya mengikuti sekolah minggu itu karena saya ingin mengenal Tuhan lebih baik. Pengalaman saya yang disertai Tuhan adalah sewaktu saya di sekolah minggu, saya membuat pembatas buku yang berisi firman-firman Tuhan. Dan saya juga menghafalkan firman-Nya. Semoga firman-firman Tuhan selalu menyertai saya. Amin. Penyertaan Tuhan yang diberikan kepada saya dalam sekolah minggu adalah Tuhan menyertai saya dalam sekolah minggu walaupun kita beribadah di rumah. Dan juga Tuhan memberikan jaringan yang bagus sehingga saya dapat menonton acara sekolah minggu di rumah. Terima kasih. Nama saya Sia dari kelas Paulus. Kesan-kesan yang saya dapat dari sekolah minggu online adalah semakin mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak paham, kita bisa mengulang beberapa kali lagi dan kita juga akan semakin paham firman Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Tanpa terasa kita udah mau selesai aja nih Kak Mala. Iya, tapi adik-adik jangan lupa minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi. Jadi jangan ketinggalan. Adik-adik juga bisa ajak-ajak teman yang lain supaya boleh bergabung bareng untuk ibadah di rumah kita ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, God bless you.